Umat Allah yang diberkati Tuhan, kembali bersama dengan saya Pastor Dr. Hanas THD dalam program Rem Ministry. Kita percaya bahwa kebaikan dan cinta Tuhan selalu bersama dan tidak pernah meninggalkan kita sebagai anak-anaknya. Saat ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang segar, yang hangat, yang membuat kita bisa bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Gaya hidup zaman now adalah berupaya tampil di media untuk menjadi terkenal sehingga menjadi viral. Berita yang dimuat di media akan menjadi sangat viral atau menghebohkan bila kontennya tidak biasa, melainkan luar biasa atau melawan arus yang pada umumnya, atau menyatakan sesuatu yang justru mungkin kurang baik tetapi diekspos. Hal tersebut akan membuat berita tersebut menjadi viral. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus Yesus Kristus harus memilih gaya hidup yang berbeda, yaitu gaya hidup sebagaimana patutnya atau layaknya sebagai orang tebusan. Kita tidak akan terganggu atau ikut-ikutan dengan orang yang ingin menunjukkan gaya hidup yang viral karena hal-hal yang negatif. Seperti apa sebenarnya gaya hidup orang yang ditebus oleh Yesus Kristus? Gaya hidup orang yang ditebus oleh Yesus Kristus dijelaskan di dalam 1 Petrus 1 ayat 17 sampai dengan 21. Menarik sekali. Setidaknya Petrus menyarankan ada 3 hal penting yang harus ditunjukkan atau ditampilkan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, yang menunjukkan gaya hidup yang berbeda dibanding dengan orang yang tidak percaya. Pertama, menampilkan hidup yang bertakwa kepada Allah. Itu jelas sekali di dalam 1 Petrus 1 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Firman Tuhan menyatakan demikian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Menarik sekali. Menampilkan hidup yang bertakwa kepada Allah artinya menunjukkan kesaksian hidup kepada Allah sebagai orang yang tidak berdosa. Bertakwa yang dimaksudkan di sini adalah hidup yang tidak dikuasai, tidak dikendalikan, tidak dikontrol oleh dosa. Pada ayat 17 dari 1 Petrus 1 ini menyatakan kamu hidup dalam ketakutan merupakan satu perintah. Dijelaskan di sini dalam naskah Yunani istilah ketakutan itu pobo, merupakan noun datif dari akar kata phobos. Artinya dalam arti positif adalah hormat ataupun kagum. Kepada siapa? Kepada Allah itu sendiri.
Nah, umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ini menarik sekali. Bahwa setiap orang percaya itu hendaknya hidup dalam ketakutan. Artinya hidup dalam artian positif, penuh hormat atau penuh kagum kepada Allah. Kehidupan yang bertakwa kepada Allah akan ditampilkan setiap orang, dimulai dengan dirinya harus menjadi anak-anak Allah. Dengan cara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Umat Allah yang diberkati Tuhan, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi harus paham bahwa dirinya sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Menarik sekali, setidaknya ada 3 istilah penting yang terkait dengan penebusan yang menjelaskan, mengungkapkan manusia diumpamakan seperti ada di dalam pasar dosa yang dikuasai, dikendalikan, dikontrol oleh dosa. Kemudian Kristus datang dengan darahnya sebagai harga yang tunai untuk menebus dosa manusia. 3 istilah Yunani terkait dengan penebusan yang dimaksudkan adalah: pertama, agorazo, artinya dibeli dari pasar dosa dengan darah Yesus, sebagaimana yang dijelaskan dalam 2 Petrus 2 ayat yang pertama. Kedua, ex agorazo, artinya bukan hanya dibeli dari pasar dosa, tetapi tidak bisa kembali atau dikembalikan ke pasar dosa, sebagaimana dijelaskan di dalam Galatia 3 ayat yang ke-13. Yang ketiga adalah lutro, artinya dinyatakan merdeka atau freedom, bebas dari pasar dosa, sebagaimana dijelaskan dalam Markus 10 ayat yang ke-45. Ini penting buat kita. Agorazo dibeli dari pasar dosa, ex agorazo dibeli dan tidak bisa kembali lagi ke pasar dosa, lutro dijadikan merdeka, memberikan penguatan bahwa kita tidak bisa dikuasai, dikendalikan, dikontrol oleh dosa. Bertakwa di dalam Tuhan merupakan satu kewajiban yang harus dikerjakan di dalam hidup orang percaya untuk menunjukkan bukti bahwa dirinya betul-betul menjadi manusia baru, sebagaimana dijelaskan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Penjelasan secara detail terkait dengan menjadi manusia baru ini, selanjutnya Paulus menyatakan hal tersebut di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian: karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jadi menjadi manusia baru adalah mematikan segala sesuatu di dalam kita yang duniawi. Apa itu? Yaitu percabulan, kenajisan hawa nafsu, nafsu jahat, dan segala keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru. Jadi yang dimaksudkan menjadi manusia baru ini bukan hanya mematikan atau membuang manusia duniawi, tetapi juga mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya.
Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah, menarik sekali, manusia baru adalah manusia yang mematikan dalam dirinya segala yang duniawi. Manusia baru adalah manusia yang mengenakan manusia baru secara terus-menerus yang diperbaharui. Manusia baru adalah manusia yang mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat 13 dari Kolose pasal 3 ini berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dengan pernyataan Mazmur 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu sebabnya saya menyatakan gaya hidup orang percaya yang ditebus pada bagian terakhir menampilkan hidup yang berharap kepada Allah, yang mana ini menjadi kesaksian bagi orang tersebut yang bisa dilihat oleh orang lain hidupnya sukses atau diberkati Tuhan. Saya setelah menerima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi pada tahun 1989, awalnya seolah-olah tidak ada harapan. Karena banyak pergumulan, kesusahan, kesulitan yang saya lewati. Namun, seiring dengan waktu saya melihat bahwa janji Tuhan dapat dipercaya, pertolongannya tidak pernah terlambat. Dia Allah yang tidak pernah ingkar janji. Dan saya tahu Tuhan memberkati saya dengan caranya yang ajaib. Pengharapan di dalam Tuhan berdasarkan janji firman Allah itu adalah satu pengharapan yang tidak bisa hilang. Pengharapan yang membuat kita memiliki kekuatan yang nyaman. Pengharapan yang sungguh-sungguh tidak pernah mengecewakan. Mengapa saya katakan demikian? Pengharapan itu tidak akan hilang karena Amsal 23 ayat 18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Artinya, berharap kepada Allah adalah berharap yang mana pengharapan itu tidak bisa pudar. Kenapa? Karena pengharapan itu kuat, yang Dia janjikan adalah benar adanya. Pengharapan di dalam Tuhan yang dijanjikan itu adalah merupakan kekuatan yang memberi keamanan. Sebab Ibrani 6 ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah sau atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Artinya satu keadaan kondisi di mana kita aman. Walaupun tantangan rintangan silih berganti. Kenapa? Ada Tuhan yang bersama menolong, memberikan kenyamanan kepada kita. Pengharapan di dalam Tuhan adalah merupakan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Karena Roma 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah mengalahkan segala-galanya.
besarnya tantangan, kesusahan, kesulitan yang kita hadapi membuat kita semakin merasakan kasih Allah yang luar biasa. Pengharapan kepada Allah membuat kita dipulihkan sehingga kita menjadi orang yang sukses atau diberkati Tuhan. Umat Allah yang dikasihi, kita sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh darah Yesus harus memiliki gaya hidup yang khas, yang berbeda, yang tidak sama dengan orang yang tidak percaya, yang ditunjukkan dengan tidak bermain-main, tidak jatuh bangun lagi dalam dosa, berkomitmen menjaga kedewasaan rohani dan mengalami kemajuan hidup, yaitu hidup yang diberkati, hidup yang berhasil di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya renungan firman Allah ini memberkati kita semua. Haleluya, Immanuel, amin.